Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme Above the Sky. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, setelah menyelesaikan urusan dengan geng serigala serta putra mahkota istanamu kemarin, Ling Tian kembali ke kediamannya. Dimana setelah beberapa hari berlatih, akhirnya Ling Tian beneran bisa menyatu dengan tulang pedang yang ia dapatkan kemarin. Barulah setelah itu ia pun berniat kembali ke sekte. Sebelum pergi, sang ayah tetap berpesan agar Ling Tian berhati-hati dengan balas dendam dari istanamu. Tapi karena sekarang istanamu hanya memiliki satu putra mahkota saja, dan itu pun adalah seniornya di sekte Dewa Pedang, Ling Tian tak terlalu mengkhawatirkannya. Sebaliknya, Ling Tian lah yang menyemangati seluruh keluarganya. Nyatanya, bisnis keluarga Ling sudah ada di mana-mana. Dua tetua yang mendengarnya dengan tegas meyakinkan kalau mereka pasti akan membantu Patriarch Ling Tu. Tapi untuk sang kakak, ia pun langsung memeluk adiknya itu. Sampai pada akhirnya mereka pun beneran harus berpisah lagi. Singkat cerita, 2 hari pun sudah berlalu dan Ling Tian sudah tiba di depan gerbang dari sektenya. Selain itu, selama di perjalanan, Ling Tian ternyata ditemani oleh senior Mu Feng. Mu Feng bilang kalau seharusnya Chu Tong lah yang menjalankan misi ini. Tapi melihat para murid yang sangatlah ramai, mereka pun sempat bertanya-tanya. Yang ternyata di pegunungan Wanjiang sedang terjadi gelombang monster, bahkan sudah sampai di kaki Gunung Jianzhen. Dan karena hal itulah ketua sekte memerintahkan semua murid untuk pergi ke sana. Awalnya senior Mu Feng yang mendengarnya masih sangatlah santai. Katanya monster terkuat di pegunungan itu hanyalah beberapa monster di tingkat bumi. Tapi ternyata menurut laporan, gelombang monster yang kali ini sudah berbeda. Di mana tak hanya puluhan monster di tingkat langit, ada juga beberapa monster iblis yang sangat kuat. Pada akhirnya mereka semua pun bergegas menuju ke pegunungan itu. Sesampainya di garis pertahanan ketiga dari pegunungan Wanjiang, Ling Tian dan senior Mu Feng pun memutuskan untuk berpisah. Sementara di bawah, terlihat seorang murid yang sedang bertarung hampir saja meninggoy di tangan monster. Beruntung Ling Tian segera muncul dan dengan cepat menghabisi semua monster tersebut. Dijelaskan pegunungan Wanjian memang akan selalu mengalami gelombang monster, tapi biasanya hanyalah gelombang kecil. Jelas karena sekarang adalah monster di tingkat tinggi, Ling Tian juga sedikit bertanya-tanya. Nyatanya situasi seperti ini di dalam ingatannya hanya pernah terjadi saat dunia naga sejati muncul dan itu pun 20 tahun lagi. Sementara itu, tetua Xinhai yang menyadari kalau Ling Tian sudah ada di pegunungan, mereka pun mulai menyusun rencana licik untuk menghabisinya. Benar saja, di saat itu jugalah, tepat ketika monster sudah rata, seorang murid tiba-tiba menyerang Ling Tian. Alhasil, mau tak mau, Ling Tian pun menyerang balik dan mengeksekusinya di tempat itu. Tindakan itu membuat tetua penegak hukum pun langsung menyalahkannya dan menuduh kalau Ling Tian sudah sengaja menyakiti sesama murid. Tapi jelas melihat tetua Xinhai yang ada di sana, Ling Tian juga tak heran sama sekali. Ia langsung menuduh balik karena katanya Xinhai lah dalang dibalik semua ini. Namun tetua penegak hukum masih saja membela tetua Xinhai. Bahkan kali ini ia memerintahkan semua murid untuk menangkap Ling Tian. Sayangnya this is King Ling Tian ya lor ya. Dalam sekejap saja, ia pun bisa dengan mudah memukul mundur semua murid tersebut. Melihatnya, tetua Xinhai pun tidak menyangka, hanya dalam beberapa hari saja Ling Tian sudah sekuat ini. Berbeda dengan tetua aula penegak hukum, ia masih saja angry ya kan?
Kali ini pasukannya lah yang disalahkan karena tak bisa menangkap bocah seperti Ling Tian. Faktanya semua pasukannya sudah di ranah laut spiritual dan Ling Tian hanya di ranah cakra spiritual. Para murid yang mendengarnya langsung mengatakan kalau Ling Tian menggunakan teknik di tingkat langit. Jadi jangankan melawannya, mendekatinya aja mereka sudah tak mampu. Pada akhirnya agar tak memancing ketua sekte, Tetua Xin Hai pun berniat turun tangan sendiri. Tapi tiba-tiba di waktu yang sama muncullah seorang murid yang bernama Sun Hao, di mana Sun Hao adalah salah satu dari 10 murid inti di sekte Dewa Pedang. Dia juga sudah di ranah laut spiritual tingkat 9. Alhasil pertarungan pun langsung dialihkan kepada mereka. Ling Tian berduel melawan Sun Hao. Dan yang lebih menariknya lagi, baik Tetua Xin Hai ataupun Tetua Penegak Hukum, mereka sama-sama tak meminta bantuan Sun Hao. Jadi Sun Hao menyerang Ling Tian ini atas dasar yang lain. Kembali ke pertarungan, tepat ketika Ling Tian mau diserang, Nona Xing Yu tiba-tiba muncul dan menahan serangan itu. Bahkan ia menegaskan jika mau membunuh Ling Tian, Sun Hao harus melewati dirinya dulu, ya kan? Wede, dibela gini, King. Pada akhirnya, karena Xing Yu juga sudah terluka, Sun Hao pun tak keberatan sama sekali untuk duel dengannya. Sun Hao dengan teknik pedang mataharinya, sementara Xing Yu dengan teknik pedang bulan esnya. Sementara Xing Yu dengan teknik pedang bulan esnya. Benturan keras pun langsung terjadi, perpaduan es dan api. Tapi jelas melihat Xing Yu yang mulai tersudut, Ling Tian akhirnya turun tangan dan mengambil alih pertarungannya. Ia bahkan bisa dengan mudah menyudutkan pria tersebut. Ya lur ya, wede, sikat King. Tetua Xin Hai yang melihatnya, ia pun langsung menyuruh Tetua Cao Zeng atau Tetua Penegak Hukum untuk maju dalam melawan Ling Tian. Nyatanya Ling Tian sudah habis tenaga. Tapi jelas dengan licik Ling Tian memprovokasi dan mengancam kalau merencanakan pembunuhan putra pedang akan dihukum mati. Statement itu membuat Tetua Cao pun cukuplah bingung. Bahkan meskipun Tetua Xin Hai sudah mengingatkan kalau Ling Tian lah yang sudah membunuh duluan, Tetua Cao tetap tidak berani. Sampai Sun Hao tiba-tiba bangkit kembali dan tetap ingin melawan Ling Tian. Ia bahkan menegaskan kalau hari ini Ling Tian pasti akan mati. Tapi sayangnya di saat itu juga lah senior Mu Feng tiba dan langsung membela Ling Tian. Alhasil karena gelombang monster ternyata sudah berakhir, Tetua Xin Hai pun membagi tugas. Mereka semua akan menahan Mu Feng, sedangkan dirinya akan duel dengan Ling Tian. Namun sayang semuanya sudah terlambat. Terlihat jajaran tetua dan ketua sekte sudah tiba di sana. Barulah terungkap kalau Sun Hao ini adalah suruhan dari Mu Wangfei yang berasal dari istanamu. Layaknya seorang boneka ketika gagal dalam menjalankan misi, Sun Hao memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hal itu membuat Mu Feng pun merasa bersalah. Nyatanya ia juga berasal dari istanamu. Namun ia menjanjikan setelah ini tak akan ada Sun Hao kedua dari istanamunya. Pada akhirnya ketua sekte yang tiba di sana langsung membawa mereka ke aula utama. Saat itulah senior Cutong yang baru mengetahui masalah ini benar-benar sangatlah marah. Ia bahkan menerobos aula utama dan ingin mengeksekusi Tetua Cao di tempat itu. Faktanya saat murid berjuang mati-matian melawan gelombang monster, Tetua Cao malah menikam dari belakang. Namun senior Mu Feng lah yang menghentikannya. Apalagi ketua sekte juga menjanjikan pasti akan memberikan hukuman yang adil. Di sana karena Tetua Cao sudah mengakui semuanya, di mana Tetua Xin Hai lah dalang dibalik semua ini. Ketua sekte pun menyuruh Tetua Xin Hai untuk memberikan penjelasan versi dirinya. Sudah jelas Tetua Xin Hao keringat dingin dan tak bisa mengatakan apa-apa. Untungnya ayahnya Xin Zhen yang juga merupakan tetua tertinggi langsung membelanya. Ia pun memutarbalikkan fakta kalau Sun Hao dan Tetua Cao lah dalang yang sebenarnya, di mana mereka sudah disuap oleh Mu Wangfei untuk melakukan pembunuhan ini. Sementara Tetua Xin Hai hanya kena imbasnya saja. Statement itu membuat Tetua Cao pun sangatlah kaget dan menegaskan kalau itu bukanlah versi aslinya. Sayangnya ia tak diberikan kesempatan sama sekali dan langsung dieksekusi di tempat itu.
Semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Namun mereka juga tak bisa apa-apa dan bergegas bubar. Di malam harinya, menyadari kalau Ling Tian sedang memata-matai mereka, tetua Shenzhen pun mengatakan kalau ia akan berlatih secara tertutup. Jadi untuk sementara jangan ganggu Ling Tian dulu sampai ia menembus kerana Sage. Tentunya jika itu terjadi, jangankan Ling Tian, seluruh sekte Dewa Pedang pasti akan mereka kuasai. Sementara itu, Ling Tian sedang berlatih santai. Ia tahu meskipun ia bisa membunuh Xin Hai, tetua Shenzhen pasti tak tinggal diam. Oleh sebab itulah ia ingin merencanakannya dengan matang. Sampai tiba-tiba Ling Tian pun mendapatkan pesan kalau petinggi Lu mengundangnya ke puncak Yitian. Mendengar itu, Ling Tian tak keberatan sama sekali. Sampai beberapa hari kemudian di puncak milik tetua Xin Hai, tiba-tiba dua pengawalnya langsung mati di tempat. Yang ternyata pelakunya adalah Xing Yu yang juga ingin mengincar Xin Hai. Tak hanya dia saja, senior Cutong dan senior Mu Feng ternyata melakukan hal yang sama. Tapi hanya Xing Yu dan senior Cutang lah yang menerobos masuk ke dalam untuk melawan pria tersebut. Namun jelas layaknya villain ternama, tetua Xin Hai sudah mempersiapkan segalanya. Di sana melihat dua bocah yang sok-sokan, tetua Xin Hai langsung mengeluarkan monster ularnya dan mengaktifkan sebuah formasi. Tak hanya itu, ia juga mengkombokannya dengan teknik pedangnya. Untungnya tepat di saat itu juga lah King Ling Tian pun akhirnya muncul. Awalnya tetua Xin Hai tidaklah gentar sama sekali dan segera mengaktifkan formasi yang memang sudah ia siapkan. Tapi tiba-tiba formasinya malah tidak berfungsi ya lur ya. Yang ternyata Ling Tian sudah mengotak-atiknya dan sudah menjadikannya formasi sendiri. Kali ini tetua Xin Hai lah yang terpojok dengan formasi ciptaan milik Ling Tian, ya kan? Namun sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimana kelanjutan dari Ling Tian? Apakah ia bisa menghabisi pasukan Marga Xin ini? Kita nantikan aja ya lor ya. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Arigatou.